Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di hari ketiga masa karantina di Taiwan. Jadwal kita untuk melakukan tes antigen untuk melihat antibodi kita, apakah kita terpapar virus corona atau tidak selama kita karantina di sini. Oke, jangan kemana-mana, check it out. Setelah tadi cek suhu, pengukuran suhu sudah, kita unboxing untuk Panbio antigen self test, COVID-19 antigen self test. Oke. Dalam satu box ini ada beberapa isi ya. Coba kita lihat bersama-sama. Oh, disegel, masih disegel. Jangan diterima bila segel rusak atau segera dikomplain ke agensi masing-masing atau ke pihak pengurus hotel yang ada di grup lain nanti ketika kalian karantina. Apabila segel rusak, katakan saja. Dari 5 box ada berapa segel yang rusak. Nah, ini kita buka dulu segelnya. Kok keras ya? Sepertinya harus dirusak nih. Soalnya segelnya kencang banget. Au. Nah, apa aja yang kita dapatkan di kotak ini? Ini satu ini apa namanya? Untuk sogotnya itu ini ada buku panduan juga. Ini buku panduannya ada 2. Sepertinya sama, hanya saja ini instruksi dalam bahasa Mandarin. Nih. Sedangkan ini dalam bahasa Inggris. Jadi agar lebih mudah dipahami, saya baca dulu yang bahasa Inggris. Nah, jadi caranya gini nih. Ini nanti buat naruh ininya. Gini. Sterilkan tangan dulu, antisipasi karena tadi habis mentuh makanan. Semprot sanitizer, alkohol 75%. Biar steril. Oke. Nanti kalian juga akan ada ini kode QR, nanti bisa kalian scan di sini. Oke. Nah, untuk paket-paketnya ini swabnya, terus nanti ada bag ini nanti untuk berdiri ini kita prepare dulu ya. Jangan lupa ini dipasang dulu di sini. Nih. Biar nggak jatuh. Oke, ini di sini. Lalu ini nanti cairannya
Cairannya nanti langsung dituang di sini aja. Dan oh gini guys, ini kan ada garis di gagangnya ini, nanti ada garis. Nah, tepatnya di sini, kelihatan nggak? Ada keretan kecil. Itu nanti ketika sudah digunakan, dicari spesimen lendir dari yang diduga ada virusnya dari lendir, set dimasukin sini sampai garis ini baru dipatahin, tes, terus nanti ditutup pakai tutup biru ini. Tapi jangan lupa cairannya dimasukin dulu sini. Oke. Kak, kalau nggak ada gunting bagaimana Kak buat buka itunya Kak? Ini kalau nggak ada gunting nanti kalian tinggal putar aja. Diputar gini, dia akan terbuka. Lalu tuang ke sini. Dipencet ya, biar dia menetes. Ya. Oke, nah untuk cairannya ini apa? Saya juga kurang tahu. Nanti kita baca lagi lebih detailnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka peel here. Robek di sini. Yap. Lumayan gede, beda dari yang di Indonesia. Ini juga dibuka dulu. Mencolok. Ingat, kapasnya harus steril, jangan sampai bersentuhan dengan apapun yang ada di hotel ini, karena belum tentu bersih. Ingat, nih masih baru ya, baru dibuka tadi, masih baru. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah. Masukin sini. Terus ini dipatahin, ada keretannya ini, patahin, tak, biar bisa masuk semua. Lalu ditutup. Ya. Tunggu beberapa saat. Sambil menunggu, kita baca lagi di sini. Posisinya nanti begini ya. Nah, ini cairannya di sini. Kelihatan kan cairan. Nanti ketika sudah dimasukkan, ini harusnya kan nyogoknya sekitar 2 cm ya, jangan terlalu sampai tenggorokan. Kira-kira sampai di sini aja, kerasa sampai di sini udah 2 cm. Baru diputar-putar kurang lebih 5 kali. Entah ada upil atau ada apa keluar, nggak masalah, nggak apa-apa. Setelah itu ya ketika di sini kan digoyang-goyang 5 kali biar nyampur apanya tadi, cairannya sama spesimen lendir. Nah, ketika itu ini kan sudah ditutup. Lalu langkah selanjutnya nggak butuh waktu lama guys, bisa kita langsung teteskan. Ini buka dulu tutup bawahnya, lalu kita teteskan di sini nih, lubang kecil ini nih. Nah, agak sini aja biar kelihatan. Oke. Masih kosong. Mari kita teteskan. Setelah diteteskan nanti kita tunggu sekitar 15 menit untuk menunggu hasilnya.
Jangan, ingat sekali lagi, jangan sentuh bolongan kecilnya ya, jangan sampai tersentuh apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teteskan. Lima tetes cukup. Biar nggak ada rekayasa. Coba tengok nih. Kita tunggu hasilnya selama 15 menit. Nanti di video nanti saya percepat ya. Sedangkan ini kita tunggu aja perlahan-lahan. Sebagai informasi tambahan bagi rekan-rekan yang belum tahu, apabila hanya muncul garis di T, garisnya nanti hanya di, ini kan ada C dan T, C dan T. Apabila garisnya hanya di T dan tidak ada garis di C, ingat, itu invalid. Berarti kalau invalid itu alatnya itu tidak beres, tidak bekerja, jangan terus dianggap positif. Nah, ketika alat ini memunculkan garis di T, itu bilang ke agensi kalian atau ke pihak hotel untuk minta alat lagi kalau diberikan, kalau diperbolehkan ya, karena itu sebenarnya hasilnya invalid. Apabila positif, itu garisnya di C muncul, di T juga muncul. Walaupun dia hanya samar-samar, walaupun hanya setitik warna di T, itu dia positif. Ketika positif maka harus dilakukan tes PCR. Nah, apabila garis hanya di C dan tidak ada garis di T, berarti itu negatif. Negatif dari COVID-19. Nah, oke. Coba lihat. Ini kan tidak ada garis apapun di T. Walaupun T garisnya tebal, kalau C tidak ada garisnya, itu invalid. Alatnya tidak bisa mendeteksi. Coba diganti atau minta ganti. Sebenarnya kalau invalid itu tanggung jawab dari pihak medis, pihak pemberi alat, pihak yang melakukan tes untuk melakukan tes kembali. Jadi seharusnya tidak ada biaya yang dibebankan kepada pasien yang melakukan tes. Ingat, jika garis di T dan tidak ada di C, itu invalid. Invalid itu bisa jadi kerusakan di alat, atau bisa jadi alatnya yang disfungsi. Jadi itu tanggung jawab dari pihak yang penyelenggara atau penyedia tes antigen untuk melakukan tes kembali dan tidak dipungut biaya lagi. Seharusnya seperti itu. Hasil yang benar kita lihatnya di sini. C. Kalau C ada garisnya, T kosong, negatif. C ada garisnya, T ada garis, walaupun sedikit-sedikit, itu positif. Ya, itu tadi sedikit penjelasan dari saya terkait ini ya. Oke, sekarang karena sudah selesai melakukan tes, maka
alat-alat tadi kita bereskan. Ini hasil spesimen, kita taruh di sini. Untuk sampah medis disendirikan, nanti akan saya tanya ke pihak pengurus saya, apakah sampah medis dibuang ke daur ulang, mengingat ini semua plastik, ataukah dibuang ke sampah umum untuk dimusnahkan, mengingat ini mengandung medis. Oh ya, jangan lupa di dalam sini ada silika gel, jangan dikira permen ya. Untuk tesnya ya negatif. Oke. Ya, terima kasih, itu tadi keseharian saya untuk pagi ini, kegiatan pagi ini setelah sarapan, cek suhu dan juga antigen. Tes antigen. Semoga bermanfaat bagi kalian, dan apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar untuk saya ulas kembali di video selanjutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.